Proses relokasi pedagang kaki lima PKL Malioboro Yogyakarta ditandai dengan peresmian Teras Malioboro 1 pada 26 Januari 2022 oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X. Teras Malioboro 1 di bekas bioskop Indra merupakan gedung berlantai 3 dan 1 basement. Di dalam gedung yang tampak seperti sebuah mal ini, terdapat gerobak berbahan kayu yang tersusun rapi. Di gedung ini nantinya akan ditempati oleh sekitar 700 hingga 900 PKL. Mereka adalah para pedagang yang menjual kerajinan, fashion, hingga kuliner. Selain Teras Malioboro 1, PKL Malioboro yang direlokasi juga akan menempati Teras Malioboro 2 yang berlokasi di bekas gedung Dinas Pariwisata DIY. Berbeda dengan Teras Malioboro 1, di sini tidak menggunakan gedung, melainkan hanya berbentuk los atau bangunan beratap tanpa sekat ruangan. Di sini nantinya akan ditempati lebih dari 1.000 PKL yang direlokasi. Diharapkan nantinya, Teras Malioboro 1 dan 2 akan menjadi daya tarik baru bagi wisatawan yang datang ke Malioboro. Namun protes datang dari sejumlah paguyuban pedagang kaki lima Malioboro. Salah satunya paguyuban Angkringan Malioboro yang mendatangi gedung DPRD DIY meminta penundaan relokasi. Untuk ditunda habis Lebaran. Hidup-hidup kita tuh cari sanggup untuk masuk di relokasi yang tempat yang baru. Karena di tempat yang baru itu kita sangat-sangat tidak menjamin bahwa kita begitu masuk langsung laku, itu tidak. Walaupun pemerintah menyiapkan, menyediakan ataupun berjanji akan mempromosikan kita. Kawasan Malioboro memang merupakan salah satu ikon wisata Yogyakarta. Sebagian wisatawan pun memandang PKL menjadi ciri khas Malioboro. Kalau dihilangin nanti ciri khasnya nggak ada. Kalau bisa masih lebih dirapiin aja penempatannya. Lebih baik memang bagusnya ada relokasi ya, supaya ada tempat khusus gitu untuk pedagang kaki lima. Dan supaya bisa lebih tertata rapih lagi gitu kan. Menurut saya sih kalau untuk direlokasi kayaknya nggak cocok ya, karena ini kan merupakan salah satu ikonnya Malioboro. Jadi kalau seandainya itu direlokasi, hilang ikonnya. Ya, mungkin untuk lebih tertata rapih ya, lebih baiknya ada khusus untuk PKL agar terlihat keindahan, keestetikanya dari Malioboro. Akan tetapi Pemprov DIY bersikukuh melaksanakan relokasi pedagang kaki lima. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X mengaku telah menunggu 18 tahun untuk mewujudkan Malioboro bebas PKL. 18 tahun, jadi gubernur tidak. Jadi orang mengundur 3 tahun, aku sing ngenteni wis 18 tahun. Untuk permintaan kompensasi sampai berapa? Apanya? Dari itu nanti kan kebijakan. Kan wis tak cicil. Sejak 2004, program relokasi PKL Malioboro sudah ada. Baru pada tahun 2014 digencarkan kembali dengan program revitalisasi atau penataan Malioboro menggunakan dana keistimewaan 120 miliar rupiah. Impiannya, Malioboro bebas PKL sebagai upaya pengajuan sumbu filosofi Yogyakarta sebagai warisan budaya dunia tak benda ke UNESCO. Sumbu filosofi Yogyakarta yang dimaksud adalah garis lurus yang menghubungkan panggung Krapyak, Keraton Yogyakarta, dan Tugu Palputi, di mana melalui Jalan Malioboro. Rencananya, tim dari UNESCO akan datang ke Yogyakarta untuk melihat perkembangan program tersebut. Wakil Wali Kota Yogyakarta Heru Purwadi menyebut, relokasi PKL tak mengubah identitas Malioboro. Revitalisasi dimaksud agar lebih menonjolkan kawasan heritage Malioboro. Ya sebenarnya bukan baku seperti itu, tetapi karakter heritage-nya itu yang harus menonjol. Makanya kami dengan menjaga panjang Malioboro itu karakter heritage-nya lebih muncul, maka nanti kita akan tidak lanjuti dengan membuat fasad Malioboro. Toko-toko Malioboro akan kita buka semuanya nanti, tutup-tutup yang selama ini nama-nama dan segala macam banyak sekali pelang-pelang, itu nanti akan kita buka. Jadi intinya adalah membangun heritage-nya itu lebih kelihatan. Proses relokasi PKL Malioboro dimulai pada 1 Februari selama sepekan atau hingga 7 Februari. Diharapkan dengan relokasi ini,
para wisatawan dan warga Yogyakarta yang ingin berbelanja di Malioboro justru dimudahkan dalam berbelanja. Wisatawan bisa berbelanja oleh-oleh yang beraneka ragam secara terpadu di teras Malioboro. Dari Yogyakarta, Huda Sungsang, Metro TV. Pemirsa, pedagang kaki lima Malioboro, Yogyakarta akan segera direlokasi. Hal ini menimbulkan pro dan kontra karena sebagian pedagang enggan untuk direlokasi dengan berbagai alasan. Namun Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 sudah tidak mau menunda karena rencana relokasi sejak 18 tahun lalu dan menjadi bagian dari misi mencatatkan sumbu filosofi Yogyakarta sebagai warisan budaya dunia tak benda yang didaftar di UNESCO. Lantas apa sebenarnya tujuan-tujuan lain ataupun tujuan yang juga membuat dari relokasi di kawasan Malioboro ini serta kapan dan seperti apa skema relokasinya kami akan paparkan untuk Anda dalam infografis berikut ini. Tahukah Anda pro kontra relokasi PKL Malioboro? Kita akan lihat dulu pemirsa rangkaian tujuan dari relokasi PKL Malioboro ini yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami. Yang pertama ini adalah penataan kawasan Malioboro. Penataan kawasan Malioboro dari ujung utara hingga selatan ini sudah bersolek dengan jalur pedestriannya, kemudian untuk mengembangkan sistem jaringan pejalan kaki yang berkualitas di kawasan pedestrian, serta membuka aksesibilitas Jalan Malioboro dan juga Jalan Margo. Kemudian Pemda DIY ini juga tengah mengusulkan kawasan sumbu filosofi sebagai warisan dunia tak benda ke UNESCO. Diketahui pemirsa, sumbu filosofi sendiri ini merupakan garis imajiner lurus yang menyambungkan Tugu, Keraton Yogyakarta, Panggung Krapyak, dan juga termasuk kawasan Malioboro yang ada di dalamnya. Nah, rencananya ini pada bulan Juni tahun ini UNESCO akan datang ke Yogyakarta untuk melakukan verifikasi atas usulan tersebut. Jadi salah satu alasannya itu untuk pengujian sumbu filosofi Yogyakarta. Kemudian ini tentunya juga kerjasama Pemda DIY dengan lembaga dunia UNESCO. Selain itu ada juga sumbu filosofi sisi selatan dan juga sisi utara. Lantas pertanyaan berikutnya, kapan jadwal relokasi ini akan dilakukan? Kalau kita lihat timelinenya pemirsa, ini sudah dilakukan pada tanggal 26 Januari 2022 kemarin yang dilakukan dengan Wilujengan dan pengundian. Wilujengan ini artinya selamatan untuk gerakan pertama yang sudah dilakukan pada tanggal 26 Januari kemarin. Kemudian pengundian untuk siapa saja ataupun jumlah PKL yang akan nantinya direlokasi. Selanjutnya untuk relokasi PKL, pedagang ini diberikan waktu selama 1 pekan nantinya di tanggal 1 Februari 2022. Selama 1 pekan artinya dari tanggal 1 Februari sampai dengan 7 Februari 2022 proses pemindahan lokasi jualan dari PKL ini akan dilakukan. Kemudian besokannya atau pada tanggal 8 Februari 2022 akan diadakan patroli. Petugas nanti akan menyisir seluruh kawasan Malioboro untuk memastikan apakah kawasan Malioboro ini sudah sepi dan juga bersih dari pedagang kaki lima. Dan dilakukan di bulan Januari hingga Februari, ini bertujuan agar pada libur lebaran nanti wisatawan ini dapat mengetahui lokasi jualan PKL yang sudah berpindah di tempat yang lebih layak. Dan ada berapa jumlah pedagang kaki lima yang akan dipindahkan atau yang direlokasi? Dari data terkini yang kami dapatkan, total PKL yang akan direlokasi ini mencapai 1.838 PKL. Dari sejumlah 1.800 PKL ini nantinya akan dibagi dua. Untuk 799 PKL nantinya akan ditempatkan atau direlokasi ke teras Malioboro 1. Ini merupakan kawasan bekas gedung bioskop Indra. Kemudian sisanya ini ada sebanyak 1.039 PKL akan ditempatkan di teras Malioboro 2. Ini sebagai tempat bekas gedung Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Lantas dari rencana relokasi ini kita akan simak bersama ini seperti apa pernyataan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Gubernur DIY Yogyakarta, yang mengatakan bahwa bersamaan relokasi ini saya siapkan peraturan gubernur yang melarang di sepanjang Malioboro tak boleh lagi ada PKL yang berjualan di situ. Tempat jualan itu bukan milik PKL, tapi area toko yang dimiliki pemerintah, bukan untuk fasilitas kaki lima. Lantas di grafis berikutnya kita akan melihat apa sebenarnya alasan-alasan ataupun seperti apa respon dari pedagang kaki lima karena relokasi ini menghasilkan pro dan kontra dari para pedagang gitu. Nah, alasan mereka adalah yang pertama ekonomi yang belum pulih
karena saat ini masih pandemi. Kemudian alasan sejumlah pedagang kaki lima juga enggan untuk direlokasi. Mereka mengatakan bahwa lokasi baru yang dianggap kurang memadai dan juga tempat yang tidak strategis bagi para pengunjung. Nah, dari adanya alasan sejumlah pedagang ini kemudian juga memunculkan respon dari Ketua Dewan Perwakilan Daerah Asosiasi PKL Yogyakarta, Wawan Suhendra, yang mengatakan bahwa kami tidak menolak kebijakan relokasi, tetapi meminta penundaan untuk pelaksanaannya. Tentu waktu yang sangat pendek untuk sebuah relokasi yang menentukan nasib 2.000 lebih PKL di Malioboro, berikut puluhan ribu jiwa keluarganya. Nah, dari statement ini juga kemudian ditanggapi juga dari pihak Pemda DIY, dalam hal ini dari Kepala Dinas Koperasi dan UMKM. Di skop UMKM DIY ada Ibu Sri Nur Stiwi yang mengatakan bahwa sebetulnya ini bukan mendadak, tapi ini kan proses penataan, dan proses penataan kawasan Malioboro ini kan sudah lama. Ini bagian dari sisi penataan dan sudah ada targetnya ditunda sekarang atau besok, sama saja. Juga prosesnya yang namanya adalah penataan. Nah, pemirsa, selain untuk merevitalisasi, tujuan relokasi PKL adalah sebagai upaya lanjutan dari Pemprov DIY ini dalam pengajuan Sumbu Filosofis Yogyakarta sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO. Lantas bagaimana persiapan relokasi pedagang kaki lima Malioboro yang tinggal menghitung hari? Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sisi Metropolitan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sisi Metropolitan. Relokasi pedagang kaki lima atau PKL Malioboro tinggal hitung hari. Proses relokasi akan dilakukan pada awal Februari dan ditargetkan semua PKL sudah direlokasi pada pertengahan Februari 2022 mendatang. Pemirsa, kali ini saya berada di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Nampak seperti Anda lihat di belakang saya, para pedagang masih melakukan aktivitas seperti biasanya. Sekitar 2.000 pedagang kaki lima akan direlokasi ke teras Malioboro. Rencananya relokasi ini akan dilakukan secara bertahap pada awal bulan Februari mendatang. Proses perencanaan relokasi pedagang kaki lima Malioboro masih terus berjalan dan akan dimulai awal Februari 2022. Dengan target seluruh PKL di trotoar Malioboro sudah dipindah ke lokasi baru pada pertengahan Februari. Pendataan seluruh PKL yang akan direlokasi sudah selesai dilakukan. Total ada lebih dari 1.800 PKL yang akan menempati tempat baru. Seluruh PKL tersebut akan ditempatkan di dua lokasi, yakni di ex Gedung Bioskop Indra dan ex Gedung Dinas Pariwisata DIY. Terkait dengan skema penentuan lokasi PKL berdasarkan undian yang akan dilakukan sendiri oleh masing-masing paguyuban pedagang. Namun, pengundiannya tetap didampingi dari pemerintah. Wakil Wali Kota Yogyakarta Heru Purwadi menyebut relokasi PKL tidak mengubah identitas Malioboro. Dengan relokasi ini, para wisatawan dan warga Jogja yang ingin belanja di Malioboro justru dimudahkan dalam hal belanja. Relokasi pedagang kaki lima Malioboro merupakan program penataan Malioboro yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai rangkaian sumbu filosofi sebagai warisan dunia tak benda. Dari Yogyakarta, Huda Sungsang, Metro TV. Dan pemirsa, lantas bagaimana persiapan relokasi pedagang kaki lima Malioboro yang tinggal menghitung hari? Kita telah terhubung dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY, ada Ibu Sri Nur Siwi melalui sambungan telepon. Selamat sore, Ibu Siwi. Selamat sore. Baik, Ibu Siwi, kami izin konfirmasi hingga saat ini total sudah ada berapa PKL yang sudah terdata untuk direlokasi, dan sejauh ini bagaimana persiapan relokasinya? Ya, tadi sudah disebutkan sekitar 1.800 PKL ya, jadi yang sudah daftar 100% yang sudah terdata ini sudah daftar semua ke rencana relokasi PKL yang tadi disebutkan di ex pariwisata maupun ex Bioskop Indra yang sudah dinamai Pak Gubernur menjadi teras Malioboro 1 sama teras Malioboro 2. Dan proses pendataan dan mulai berbenah yang rencananya mulai 1 Februari ke depan, targetnya kita 1 minggu sampai 2 minggu terakhir ini kita harus sudah selesai semua. Kita punya target sampai tanggal
7 Februari ya, 1 minggu ini kita ini sudah mulai pindah, karena kan pindah ini kan tidak mungkin bisa langsung sehari 2 hari, tapi kan karena hampir kurang lebih 1.800 pastinya ini kan juga perlu waktu. Baik, 1.800 untuk dipindahkan dalam waktu 1 minggu, kemudian juga ada sistem pengundian, ini mungkin bisa dijelaskan Ibu, pengundiannya ini untuk apa? Ya, jadi pengundiannya kan, ini kan PKL ini kan ada beberapa komunitas ya, jadi yang bicara terkait dengan jualan kuliner, ada fashion, ada craft, ada yang siap saji. Dalam arti mereka juga sudah bergabung di beberapa komunitas dan tempatnya sudah kita alokasikan oleh berbagai 2 tempat tadi di teras 1 maupun teras 2. Maka saat kita memindahkan, saat kita merelokasi, mereka kan sudah ada alokasinya. Oh, ini menjadi alokasi yang teman-teman di siap saji. Oh, ini tempat yang nanti teman-teman yang selama ini menempati di membelakangi toko atau namanya pemalni. Oh, ini tempat yang nanti akan ditempati oleh para pedagang yang selama ini berjualan di depan pasar Beringharjo. Nah, di situ ini kita sudah ada tempatnya, sudah ada modul-modulnya. Nah, mereka akan mengundi sendiri karena kan jumlahnya juga banyak ya. Jadi mereka akan mengundi, saya di nomor 1, saya di nomor 2, saya di nomor 3. Maka pengundiannya diserahkan kepada komunitas sendiri yang nanti akan disaksikan oleh pemerintah daerah. Baik, artinya ini untuk penataan di dalam tempatnya sendiri. Namun kalau untuk di lokasinya sendiri, kesiapan tempatnya sudah berapa persen, Bu Siwi? Sudah 100%. Kalau bilang 100% sudah 100%, tinggal kita berbenah. Ya, jadi kan berbenah itu dalam arti kan pasti ada tempat itu kan dinamakan sempurna sekali, pasti ini tidak. Tapi kita menganggap ini 100% itu, apakah ini sudah ada semua? Ya pasti mungkin ada kekurangan di sana sini, kita benahi sambil jalan. Baik. Terkait dengan fasilitas apa saja Bu Siwi yang akan didapatkan dari PKL ini di tempat yang baru? Sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur selama 1 tahun tidak ada retribusi. Sekarang juga mendapat fasilitas bebas listrik. Tidak ada retribusi tadi ya. Terus tidak lapak yang terutama di teras Malioboro 1 ini juga sudah disiapkan. Sampah, pengelolaan sampah ini juga sudah dikelola oleh Pemda. Jadi mereka ini hanya beraktivitas dari sisi ekonomi mereka. Jadi mereka berjualan, mereka diminta komitmen untuk saling menjaga terhadap ruang ini. Tapi terkait dengan kebutuhan primernya ini sudah disiapkan oleh pemerintah daerah. Baik. Kami konfirmasi lagi, tadi dikatakan selama 1 tahun saja atau seperti apa? Selama apa untuk jangka waktunya? Sekarang jangka waktu tidak dipungut retribusi itu 1 tahun. Soal nanti kita lihat ke depannya, kita evaluasi. Kalau 1 tahun sudah jalan, pastinya aktivitasnya ini kan mungkin nanti kita akan evaluasi gitu. Tapi kalau 1 tahun belum jalan ya masih kan akan ada peninjauan lagi. Baik. Bu Siwi, terkait yang akan direlokasi ini apakah hanya mereka yang mungkin memiliki izin yang akan direlokasi? Bagaimana dengan yang lain atau seperti apa skemanya? Yang lain seperti apa ini? Jadi kan gini, selama ini kan yang pedagang yang di sepanjang Malioboro, Margomulyo ini kan ada datanya ya. Nah, yang kita pindah adalah yang punya data di sana, yang sudah terdata, terregistrasi gitu selama ini. Maka kan tadi saya bilang kalau di sana juga ada beberapa yang komunitas, banyak sekitar 1.800 lagi bergabung dalam komunitas masing-masing. Maka itulah yang kami juga sinergi atau kita juga diskusi dengan para komunitas tadi. Baik, artinya yang terdata di Dinas Koperasi dan UKM begitu ya Bu Siwi ya? Jadi di data ini kan wilayahnya kota ya. Jadi data tersebut dikelola oleh Dinas Kebudayaan Kota. Maka kami juga Pemda, dalam arti itu Pemda bukan hanya Pemda provinsi, tapi kami juga dengan pemerintah kota. Baik.
Bu Siwi, kalau kita lihat timeline-nya tadi kan proses relokasi akan dilakukan selama 1 minggu sampai tanggal 7, kemudian tanggal 8 akan dilakukan patroli. Apakah ada sanksi yang diberikan kepada mereka yang masih ditemukan di Malioboro di tanggal 8 itu kalau belum pindah? Ya, pasti ya. Itu karena kan sudah ada surat edaran dari Bapak Gubernur kalau di wilayah pedestrian ini kan tidak boleh untuk berjualan. Tindakan itu bukan berarti langsung dihukum ini, tapi kan pasti ini dikunci tidak untuk jualan. Tidak ada aktivitas untuk bekerja. Baik, sejauh ini sosialisasinya sudah seperti apa Bu Siwi untuk sama-sama mengajak PKL ini untuk segera pindah nanti di tanggal 1? Jadi sosialisasinya sudah dilakukan sebelum kemarin proses wilujengan ya. Jadi kan rencana kapan akan dilakukan prosesinya kemarin tanggal 26 wilujengan. Setelah wilujengan atau syukuran gitu penanda ini mulai proses pindah, jadi relokasi bertahap. Diharapkan kenapa target 1 minggu itu, saya punya target 1 minggu sampai 7 itu, nah 1 sampai 7 ini tidak ada aktivitas berjualan, tapi mereka mulai berbenah untuk pindah ke tempat yang baru. Baik, Bu Siwi, ada sebelumnya kami sempat tampilkan tadi bahwa ada yang merespon bahwa mereka tidak menolak tapi meminta ini jangan terburu-buru begitu untuk relokasinya. Seperti apa sosialisasi yang disampaikan? Ya, relokasi ini kan sebetulnya kan tidak terburu-buru, sudah lama. Seperti kemarin sudah ada mungkin sudah banyak di media menyampaikan Bapak Gubernur dan menyampaikan sudah nunggu 18 tahun. Ini kan proses ini sebetulnya kan sudah lama. Sejak 2014 kan juga sudah ada mulai berbenah lagi, sudah ditata lagi gitu. Tapi kan ini kan terus berproses. Jadi kalau dikatakan ini mendadak, enggak mendadak juga. Gitu. Baik, Bu Siwi, karena terakhir. Kan ini kan Ya, boleh silakan dilanjutkan Bu Siwi. Jadi kan bicaranya kemarin kenapa ini mendadak? Sekarang kan yang dibicarakan kita kan akan ada penataan di pedestrian. Haknya ini hak siapa? Selama ini kan tempat untuk aktivitas mereka ini kan juga kita kembalikan kepada yang punya hak gitu. Baik, artinya sosialisasi sudah terus dilakukan dan diharapkan ini juga dapat sesuai dengan target. Terakhir Bu Siwi, untuk persiapan dan pemindahannya apakah ini juga nantinya akan dibantu dari pihak Pemda DIY atau mereka akan melakukan dengan sendiri? Mereka akan melakukan sendiri dalam arti itu pindahannya iya, tetapi kita juga akan bersama-sama gitu. Baik, terima kasih Kadis Koperasi dan UMKM Ibu Sri Nurkat Siwi sudah bergabung bersama kami di Sisi Metropolitan. Selamat kembali beraktivitas Bu Siwi, salam sehat.